Ini dengan Mbak Putri ya yang ngechat Ibu tadi malam. Iya betul Ibu. Oke, gimana tadi udah izin belum sama guru mata pelajarannya? Udah sih Bu, tapi cuma dikasih izin 30 menit. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau nanya, Putri udah pernah melakukan konseling belum sebelumnya? Belum sih Bu, kebetulan ini yang pertama. Oke, sekarang Ibu bakalan jelasin konseling itu apa. Jadi, konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor itu Ibu kepada konseli yang itu Putri sendiri. Jadi konseling itu memiliki 3 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi Ibu harap Putri bisa cerita tanpa ada yang ditutup-tutupi, jadi terbuka ceritanya, nggak usah ragu-ragu juga. Nah yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Putri nggak usah takut rahasia Putri yang Putri ceritain ke Ibu bakalan tersebar kemana-mana. Ibu bakalan jamin itu nggak akan tersebar luaskan, terkecuali Ibu emang memerlukan pihak ketiga, misalnya orang tua atau bahkan kepolisian, karena takutnya itu nyakitin diri sendiri ataupun orang lain. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Putri kesini atas keinginan sendiri atau disuruh dengan orang lain? Kebetulan pengen sendiri sih Bu. Oke, berarti nggak ada yang maksa Putri buat datang ke sini ya? Enggak. Oke. Ibu senang sih Putri datang ke sini. Gimana Putri udah siap belum buat ngelakuin konseling ini? Sudah Ibu. Oke, Putri bisa ceritakan apa yang Putri rasakan sekarang? Bisa Ibu. Jadi saya tuh lagi ngerasa susah banget kalau ngontrol emosi gitu Bu, apalagi kalau ada tekanan di sekolah. Oke, paham. Bisa nggak Putri ceritain situasi di mana emosi itu muncul? Misalnya tuh waktu ujian gitu loh Bu, kalau enggak waktu teman-teman saya lagi bandingin nilai gitu, saya ngerasanya kayak cemas, terus saya marah gitu. Putri ngerasa tertekan ya? Iya. Eh, Biasanya apa momen yang paling berkesan waktu Putri ngerasa emosi? Biasanya itu kayak waktu ujian nih Bu, pas ujian matematika kemarin, saya ngeliat teman-teman tuh kayak santai banget, kayak nggak ada beban gitu habis ngerjain matematika, sementara saya ngerasanya kayak panik gitu loh Bu. Oke, itu sebenarnya situasi yang jelas ya. Biasanya kalau misalnya Putri ngerasa panik, cemas gitu, Putri ngapain? Saya jadi ngerasa nggak fokus gitu loh Bu, terus kadang saya juga marah-marah ke teman, tapi setelah itu saya jadi ngerasa bersalah. Ngerasa bersalah itu sebenarnya buat masalah jadi makin rumit ya. Biasanya kalau misalnya Putri marah-marah gitu, apa yang Putri omongin sama teman-teman? Saya sering bilang hal-hal yang saya nggak maksud, kayak kamu nggak ngerti apa yang saya rasain gitu Bu. Itu wajar, tapi coba cara lain ya buat mengubah perilaku itu. Gimana kalau misalnya kita buat daftar hal yang bisa Putri lakuin kalau misalnya Putri lagi ngerasa cemas? Mau sih Bu, tapi contohnya gimana ya Bu? Em, Misalnya kalau misalnya Putri lagi ngerasa cemas, Putri bisa narik napas terus hitung sampai 5 detik. Atau enggak Putri bisa cerita ke teman yang mungkin Putri percaya gitu. Gitu ya Bu. Kayaknya itu bisa membantu sih Bu. Saya mau coba teknik pernapasan itu. Oke, bagus. Kita juga bisa tuh tambahkan aktivitas yang mungkin buat Putri itu menyenangkan. Kayak misalnya Putri bisa menggambar ataupun mendengarkan musik yang bisa ngebuat Putri ngerasa lebih tenang kalau misalnya Putrinya lagi cemas. Oke, baik. Coba deh sekarang kita latih bareng-bareng. Coba Putri tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan. Nah, gimana perasaan Putri abis ngelakuin itu? Lumayan lebih tenang sih Bu, nggak seberat yang tadi. Apa ada perubahan? Iya Bu, saya ngerasa lebih tenang gitu, kayak rasanya beban di dada saya itu berkurang. Oke, sekarang kita bahas cara bikin kebiasaan baru kamu ini. Apa yang bisa kamu lakukan setiap hari supaya Putri bisa ngerasa lebih tenang?
Mungkin saya bisa mengatur waktu untuk latihan pernapasan setiap pagi sih Bu. Itu ide yang bagus sih. Mengatur waktu khusus itu emang bisa buat kamu jadi terbiasa. Selain itu, kita bisa pakai penguatan positif. Dimana kalau misalnya kamu kasih hadiah ke diri sendiri, kayak reward ke diri sendiri gitu setelah ini berhasil kamu lakuin. Oh gitu ya Bu, kayak ngasih reward ke diri sendiri gitu ya. Iya, jadi kamu ngasih hadiah kecil kayak misalnya kamu belanja barang kesukaan ataupun belanja-belanja make up atau yang bikin Putri happy. Iya sih Bu, saya paling suka tuh kalau belanja make up gitu, kayak saya tuh lebih termotivasi gitu loh Bu. Selain itu kita juga bisa ngediskusiin tentang menulis jurnal. Kayak misalnya Putri bisa mencatat perasaan Putri setiap hari atau setiap pagi. Misalnya kalau misalnya eh, Putri lagi cemas, terus kita juga bisa ngeliat gimana nih, apa ada kemajuan. Oh gitu ya Bu, menulis jurnal gitu ya. Saya belum pernah nyoba sih Bu, tapi kelihatannya menarik. Saya bisa nyatet momen-momen yang bikin saya tuh cemas. Terus gimana sih cara saya menghadapinya gitu. Iya, dengan kayak gitu juga, jadi Putri bisa ngeliat pola emosi Putri itu bisa nggak menemuin cara yang efektif gitu buat ngatasin emosinya Putri. Oke, saya mau coba itu juga lah Bu, biar saya merasa lebih siap sekarang. Iya. Penting juga ya buat ngecatat kemajuannya Putri. Kita juga bisa ketemu lagi nih kalau misalnya Putri masih ngerasa gimana-gimana ataupun kita pengen melihat ini berjalan dengan lancar atau enggak. Oke, terima kasih ya Bu, saya jadi merasa lebih percaya diri. Oke, ya, Putri ingat ya perubahan itu butuh waktu. Jadi sabar buat ngadepin ke depannya gimana. Eh, jadi kita akhiri dulu sesi konseling kali ini. Kalau misalnya emang perlu ketemu lagi, Putri bisa ngomongin saya ya. Iya Bu. Oke, terima kasih ya Putri. Sekian dulu konseling yang kita lakuin sekarang. Putri bisa kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran kayak biasa. Ya, makasih ya Bu, izin pamit dulu ya Bu ya. Iya, sama-sama Putri.